Hey para ranger, welcome back to my channel. Masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Oke guys, kali ini kita bakal membahas cara nyetir di Australia, khususnya di New South Wales ya. Mungkin siapa tahu ada beberapa rambu-rambu yang berbeda di setiap state-nya Australia. Tapi karena saya kebetulan drivingnya di New South Wales, saya bakal kasih tahu cara nyetir di New South Wales. Nih lihat nih, keren ya, ada celuluk depan. Next time kalau saya pulang Bali ntar penuh lagi beli topeng yang lain, topeng Rangde, topeng Garuda Wisnu, lengkap dan biar penuh dengan topeng, biar si Eri malam-malam kena nightmare gitu. By the way, back to topic. Kalau kalian nyampe di Australia, terus kalian pengen nyetir di Australia, punya SIM A, apakah kalian bisa nyetir di sini? Bisa. SIM A kalian itu bisa dipakai selama 3 bulan. Kalian mulai nyetir di Australia, jadi nggak pakai SIM Australia selama 3 bulan itu. Apalagi kalau kalian kesini cuma untuk visa turis jalan-jalan ya. Jadi gampang kok, kalian bisa nyewa mobil ke tempat penyewaan mobil di airport itu, bisa tunjukin SIM A kalian buat sewa mobil langsung. Jadi bisa buat jalan-jalan. Jadi nggak perlu bikin SIM Australia hanya untuk sebulan tinggal di sini. Kalau kalian tinggalnya lama, kalian mesti ubah SIM A kalian setelah 3 bulan itu menjadi SIM New South Wales. Bisa bikin di namanya Service New South Wales atau RTA, atau di Victoria Road, Vic Road kalau di Victoria. Dan beberapa tempatnya namanya beda-beda tergantung state-nya. Kalau kalian dari Indo, harusnya lebih gampang nyetir di sini karena setirnya sama-sama di kiri. Kalau di Amerika kan di kanan tuh, beberapa negara kan di kanan. Kalau dari sana tuh agak perlu sedikit adaptasi tentang nyetir, lebih fokus di sini. Tapi kalau dari Indo itu lebih gampang adaptasinya karena rata-rata rambu-rambunya mirip, cuma bedanya rambunya di sini harus dijalani, ditaati, sedangkan di Indo kebanyakan dilanggar. Itu perbedaannya. Di sini kalau kalian melanggar, mampus kena fine. Lumayan banget fine-nya, banyak banget. Jadi daripada bagi-bagi duit kalian ke government buat bayar fine, mendingan nyetir benerin di sini. Apa aja yang perlu diperhatiin kalau nyetir di Australia ya? Ini aku kasih tahu tips-tipsnya gitu, yang perlu diperhatiin. Apalagi kalau misalnya kalian nyetir dari Indonesia ke sini dan biasanya nyetir ugal-ugalan di Indonesia gitu. Yang perlu diperhatiin itu, kalian itu nyetir di kiri sama kayak di Indonesia ya. Jadi siapa tahu kalau dari orang yang nonton video ini ternyata dari Amerika, lihat lagi di bawah di deskripsi saya ada masukin link itu buat simulasi kalian nyetir di Australia. Itu banyak, ada juga option-optionnya apa aja gitu. Tapi ini kita bagiin buat yang anggaplah kalian tuh orang Indonesia yang nyetir sebelah kiri ya. No, drive-nya on the left, setirnya sebelah kanan. Is it right? Yeah. Jadi mobilnya sebelah kiri, nyetir sebelah kanan, bener kan? Kalau di Amerika kan setirnya sebelah kiri, drivingnya sebelah kanan, ya kan? Nah, that's the things. Anyway, itu ada Frederick. Nah, di Australia itu semua state terutama itu lebih giveaway atau kita mengalah ke orang yang sebelah kanan. Jadi apalagi kalau ketemu roundabout, ketemu lingkaran seperti gambar ini, kalau mobil datang dari kanan, kalian datang lurus nih, kalian mau antara mau nyebrang lurus atau mau belok kiri, kalian mesti diam kalau ada mobil dari sebelah kanan. Biarin dia lewat dulu, namanya giveaway kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Bali pangcang menjalan malu. Biarin dia lewat dulu, baru kalian nyebrang. Jadi jangan duluan. Kalau di Bali kan siapa duluan dia punya jalan itu. Ini enggak, ini ada rulesnya. Jadi kalau dia udah dekat, kalian harus berhenti. Yang sebelah kiri berhenti juga. Yang sebelah kiri bakal nunggu mobil dari kanan sama mobil dari kita. Jadi paling parah nih yang sebelah kiri. Jadi paling banyak nunggunya, ada 2. Jadi buat nyebrang, kalau misalnya terjadi collision atau tabrakan, itu yang bakal disalahin yang nggak gini ya, nggak nunggu sebelah kiri, yang kanan selalu menang gitu.
Untuk license-nya seperti yang saya bilang barusan, kalian bisa pakai SIM A dari Indonesia, atau kalau kalian berasal dari negara yang tulisannya bukan tulisan alfabet gitu ya, kayak orang Jepang gitu, kalian mesti ubah SIM kalian itu ke International Driving License. Jadi atau ditranslate lah segala macam. Untuk kalau mau buat SIM temporary, kalau mau bikin SIM NSW kan harus ikut tes gitu. Rules yang perlu diingetin ya, pertama yang paling penting nih, yang paling gak dilakuin di Indonesia, pasang seat belt. Itu paling penting tuh, karena kalau di Indo kita jarang pakai seat belt. Kayak saya nyetir dari umur 17 tahun di Bali ya, nggak pernah pakai seat belt. Sampai pertama kali di Australia pun pakai seat belt karena kena tilang. Ada polisi tiba-tiba nyetop, kamu nggak pakai seat belt kena fine. Nah itu, jadi di sini harus penting pakai seat belt, itu buat keamanan kalian semua dan juga keamanan dompet kalian, jadi biar nggak bolong bayar fine. Paling penting tuh. Atau kalau kalian mau pakai motor, di sini harus pakai helm. Di Indo udah mulai pakai helm, tapi banyak yang kalau pakai gang sebelah tuh nggak pakai helm. Tapi di sini kemanapun keluar harus pakai helm, karena di sini gang-gang pun banyak ada polisi lewat, highway patrol gitu. Kalian dilihat nggak pakai helm langsung dah, aha, Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Iya, saya tahu. Apa? Tidak melihat Bapak ada di sini, makanya saya pakai helm gitu. Itu di Indo itu, sorry, itu komedi. Di sini harus pakai helm. Kalau pakai motor, kalau pakai sepeda gayung, kalian mesti pakai helm dan sama pakai reflection light, reflektor gitu. Jadi mau di motor, di sepedanya, dia nggak boleh nggak pakai itu, karena kalau nggak bakal kena tilang. Kedua, paling penting, yang paling sering saya lihat di jalanan, apalagi orang Indo paling sering tuh kejadiannya, megang HP. Di sini nggak boleh megang HP sambil nyetir, ataupun di lampu merah lagi diem pun nggak boleh megang HP. Dipegang kayak gini ya. Jadi kalaupun kalian mau pakai navigasi, apalagi kalau misalnya kalian kerja Jimmy Bring nih, ada job masuk, cara acceptnya ini make sure HP kalian nempel di dashboard atau di kaca. Jadi kalian pakai phone holder, terus pakailah ujung jari kalian buat pencet-pencet. Itu sedikit-sedikit ngajarin secara busuk, sebenarnya nggak boleh itu. Kalau misalnya ada polisi lewat, at least tangan kalian bisa kalian tarik. Kalau kalian megang HP, kalian pegang HP-nya kayak gini, nih nyetir nih, pegang HP, polisi lewat mampus, ruangnya lumayan kena. Apalagi kalau misalnya kalian nyetir di jalan terus ada mobile speed kamera itu di atas, kalian bakal kena foto dah, kalian megang handphone gitu. Bahkan kemarin lagi kontroversi kan, orang lagi nggak megang HP padahal lagi pegang paha ceweknya sebelah, itu pun kena foto. Itu dikenain fine sampai dia tuh ngajuin petisi biar nggak kena fine. Kamera yang di atas tuh termasuk sakti itu Ci. Jadi yang melakukan hal tidak senonoh di jalan tuh hati-hati tuh, di foto ntar. Next, driving under the influence. Kalian di sini tidak boleh nyetir sambil mabuk. Kalau saya di Indo nyetir bawa Jack D, yeay, Mister Polisi apa kabar? Nggak boleh. Di sini ini lebih parah, di sini nggak boleh. The blood alcohol limit kalian itu mesti 0,05. Itu setara kalau kalian punya full license itu ya, atau pakai SIM A, itu kalian cuma bisa minum 1 botol bir Corona, bukan COVID gitu ya, tapi bir Coronanya gitu, sebotol. Habis itu kalian istirahat selama setengah jam, boleh kalian nyetir. Maksimum ya, maksimum. Kalau kalian lebih daripada itu, alkohol limit kalian bisa lebih. Ini tergantung license-nya. Kalau license kalian masih baru mulai pelajar atau learner gitu, itu bahkan sama sekali nggak boleh nyentuh alkohol. Atau jangan make drugs. Jangan make drugs juga. Kayak jangan make drugs sambil nyetir tuh jangan. Kalau bisa jangan make selamanya. Saya ngajarin yang baik-baik ini, dewa gitu kan. Atau jangan pakai weed, ketahuan bisa kena fine. Semuanya bisa di-detect sama polisi di sini. Yang next, yang paling penting, yang keempat, itu speed limit. Nah, ini yang paling membuat kalian shock kalau dari Indo. Kalau ketemu jalan kosong, gas gitu kan. Di sini ketemu jalan kosong, gas, habis itu polisi datang. Nah, itu konsekuensinya gitu. Di sini setiap jalan tuh sebelah kiri atau di tengah jalan raya itu pasti ada marking itu speed limitnya berapa, 60, 60, 50, 50. Atau lagi pada school zone pas lagi 40 kan harus tetap 40. Biasanya nyetir pas di limitnya, misalnya 50 pas 50 atau sedikit lebih bawah. Kenapa? Kadang kalau kalian speed limitnya terlalu biasa
depannya melebihi itu kan, lebih di kita 5 km nggak apa-apa, 4 km nggak apa-apa. Bukannya nggak apa-apa sih, itu apa-apa banget. Kalian dilihat di speedometer kelebihan dikit itu ternyata polisinya ada di depan. Menyamar make undercover, jadi kadang-kadang polisi itu pakai mobil pribadi, biasanya mobil sedan, biasanya kebanyakan. Biasanya di sana mereka tuh nyetir biasa, tuh tiba-tiba kalian ngebut sedikit lewat, nyalip mobilnya dia, langsung hidup sirine dia, wiu, disuruh berhenti sebelah kiri, kena fine. Ternyata polisi dalamnya, karena kan dia pakai window tint, pakai kaca film, nggak ketahuan dari luar kalau dia polisi, tapi begitu hidup lampunya ketahuan. Nah, makanya sebisa mungkin kalian stick on the rules, guys. Next poin itu parking. Parkir di sini tuh agak sedikit ribet, nggak kayak di Indonesia kita bisa parkir. Kalaupun parkir sembarangan paling diomelin orang. Kalau di sini parkir sembarangan kena fine. Semua dikit-dikit fine, udah kayak Singapura. Jadi kalian harus hati-hati. Lihat sign-nya ya samping jalan kalau mau parkir ya. Apakah tempat parkir ini gratis atau beli tiket, atau ini bukan buat parkir tapi buat loading zone. Loading zone itu buat mobil, wagon atau buat van gitu. Jadi nggak sembarangan kalian bisa parkir sana. Ada jam-jamnya, itu ketentuannya di mana aja. Itu guys. Jadi di sini benar-benar strict buat parkir. Nanti di video saya bakal ada video ngajarin kalian gimana cara beli tiket parkir atau loading zone biar gampang. Railway crossing. Nggak tahu ya, kalau di Indonesia kan ada beberapa jalan yang mesti stop karena ada kereta lewat ya. Di sini kalau di Bali belum pernah lihat, saya di Bali kan nggak ada kereta. Semoga ada cepet soon. Di sini beberapa tempat banyak, apalagi di suburb, banyak jalan yang ntar bakal ada crossing gitu buat railway lagi lewat. Atau kalau di Northern Beaches itu ada jalan yang bakal tutup jalannya karena jembatannya bakal keangkat gitu. Dia jalannya bakal keangkat ke atas buat perahu lewat. Itu sedikit berbeda di sini. Jadi agak sedikit lihat hati-hati, lebih hati-hati aja. Sama yang beda buat beli bensin. Beli bensin, saya juga udah bikin videonya gimana cara beli bensin di sini, apa aja tipe kal bensinnya, karena di sini bensin nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan bensinnya itu punya pemerintah, Pertamina, harganya diatur pemerintah gitu kan. Kalau di sini nggak diatur pemerintah, karena beda-beda harganya. Kurang ngerti juga itu diatur pemerintah apa nggak. Pokoknya bahkan ini ya, setiap merek dari pompa bensin itu beda-beda. Bahkan satu merek yang sama pun, misalnya Speedway yang di Tempe sama Speedway yang di Paramata itu bisa jauh beda harganya. Padahal sama brandnya Speedway gitu. Tergantung orangnya yang jual, kayak terkenal-kenalnya orang. Bahkan kemarin lagi bensin naik, ada BP yang terkenal dengan mahal harga bensinnya, harga dengan pompa bensin BP itu jual murah-murahan gitu. Itu kayak dia kayak jual minyak subsidi. Nah itu tergantung dagangnya gitu. Beli bensin di sini itu nggak ada dagangnya, jadi nggak ada tukang beli bensinnya gitu. Kalau di Indonesia kan ada, silakan selamat datang Pak, jarum dari nol ya Pak ya. Di sini tidak ada. Di sini kalian sendiri isi, bisa bayar sendiri gitu. Kalau malam-malam kalian beli bensin, kalau pompa bensinnya buka, kadang-kadang ada pompa bensin yang 24 jam, ada yang enggak. Kalau kalian buka pompa bensin itu, kalian nggak bisa masuk buat bayar, tapi bayar lewat jendela dari luar, namanya itu night pay. Kalian bisa masukin kartu kalian, di tap langsung pergi gitu. Another point yang perlu diingetin, kalau kalian nyetir di sini, kalau misalnya kalian atau jalan pakai Google Map atau pakai Waze di sini lumayan bagus. Bahkan dikasih tahu di mana ada speed kamera, di mana ada red light kamera. Tapi saya jarang pakai, lebih banyak pakai Google Map. Biasain pakai itu, jadi kalian sebelum nyetir udah terbiasa bisa pakai Google Map di sini. Apalagi kalau ada dari Indo, biasanya kan kita ngapalin jalan ya. Di sini kebanyakan pakai Google Map, jadi biar gampang jalannya gitu. Atau pakai GPS satelit kalau misalnya kalian nggak punya HP smartphone ya, pakai Google Satelit. Nah di sini ada namanya road tolls. Kalau di Indo tolnya itu ada gerbangnya terus bayar, itu kan kalau nggak salah, atau kartu tap itu kan kayak di naik train. Di sini nggak. Di sini tollsnya itu memakai e-tolls, jadi kayak device yang kalian tempelkan di kaca terus isiin pulsa gitu. Atau kalau kalian nggak punya e-tolls, itu kalian bakal dikirimin surat tagihan.
nanti itu bakal ada extra charge-nya, karena dia tuh bakal kirim surat tagihan ke rumah kita, ntar bakal ada ekstra $2 atau $3 tuh, karena itu kertas. Tapi kalau kalian punya tagnya, punya tag e-tol, di bawah ntar ada deskripsi gimana cara bikin tag e-tolnya, dimana tempat kalian setup account. Itu di situ kalian langsung bakal kena cut otomatis gitu. Kalau misalnya kena, kalau kalian nggak tahu yang mana nama jalan tol, begitu kalian masuk ke tol, dia bakal bunyi bip. Nah itu berarti kena tuh tol. Harganya beda-beda tergantung tolnya dan tergantung jamnya gitu guys. Jadi make sure kalian tahu kemana jalan kalian, karena di map itu ada settingannya. Kalau di Google Map itu bisa dipilih avoid toll. Kalau kalian nggak mau pakai tol atau mau dimatiin avoid tolnya, bisa milih tol gitu. Lagi satu yang paling sering perbedaan kita sama di Indo, etiket kita nyetir. Di Australia itu jarang pencet bel, kecuali emergency. Ada orang, woi, tiba-tiba pencet bel. Jadi di sini biasanya kalau ngasih lewat jalan atau ngasih orang nyebrang itu bisa tinggal say hi gitu atau wave biar saya terima kasih. Jadi nggak kalau dibalik kan pim sedikit bim. Di sini nggak, jarang orang pakai bel. Kalau seringan pakai bel untuk ketahuan bukan dari sini. Biasanya buat emergency aja sih pakai bel. Jadi kebanyakan sih ada beberapa tempat yang nggak boleh ribut sama sekali. Jadi kalian harus tahu. Nah itu guys, saya udah bikin video langsung. Kebetulan driver saya baru nyampe dari Bali, baru nyampe di sini. Belum pernah nyetir di New South Wales. Kebetulan dia cuma pernah nyetir di Northern Territory. Ini saya sekalian ngajarin dia cara nyetir di Sydney, sekalian saya bikin video. Kalau kalian pengen tahu videonya, silahkan simak video berikut ini. Hai guys, welcome back. Masih bersama saya dengan Dewa. Hari ini kita mau ngajarin kalian driving di Sydney biar nggak kena tilang ya. Ini kita masih bersama baru nyampe dan Wahyu back again. Kayak gimana cara nyetir di Sydney? Kita lihat langsung. Yang pertama-tama guys, aku dikatiin sebelum saya nyetir di sini, kalian harus cek tire kalian gundul atau enggak. Ini enak nih, bagus nih. Depan aman, belakang aman. Yang ini juga aman. Ini aman. Ingat cek tire kalian sebelum kalian nyetir, karena kalau misalnya dilihat tire kalian udah gundul kalian nyetir, ditangkap polisi, pasti diberhentiin tuh dilihat tire-nya udah gundul, kamu kena fine. Lumayan. Jadi ingat, itu yang pertama kali dicek. Habis itu yang kedua, make sure spion dan belakang, spion kiri kanan semua udah benar. Baru kalian atur kursi biar nggak pada saat nyetir jalan kalian atur semuanya, ntar lihat polisi tuh gugup dilihat ada masalah atau macam-macam. Ketiga, ingat harus pakai ini seat belt. Di sini kalau nggak pakai seat belt fine-nya lumayan, bisa 200-an deh. Ntar kita lihat harga berapa. Di sini lihat di komen berapa kena ya. Yang ketiga, make sure ini handphone atau apapun, misalnya kalian butuh punya CarPlay kayak ini, pencet dulu, diaktifin dulu kalian mau kemana, biar nggak di jalan kalian pegang handphone. Di jalan pegang handphone itu fine nih bisa sampai 500-an, jadi hati-hati banget jangan pernah megang HP di jalan. Kalau kalian punya magnet, bisa taruh di kayak gini di sini nih, taruh kayak gini kan, itu agak tersembunyi dari pandangan polisi, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kalian pegang dead, itu habis handphone, usahakan semuanya aman dulu baru kalian nyetir. Yang keempat, selalu lihat kiri kanan waktu kalian masuk ke jalan ataupun baru mau keluar. Karena apa? Di sini ada namanya cyclist, bersepeda. Kalau di Bali kita kan nggak pernah peduli ya, biasanya lewat aja. Kalau nabrak pesepedanya salah, di sini nggak. Sepeda itu hampir disamakan kayak orang nyetir. Jadi kita harus jaga jarak sepeda tuh minimum setengah meter ya, setengah meter tuh 2 meter. Kita harus jaga jarak sepedanya biar nggak, kalau misalnya kalian terlalu dekat nih, sepedanya ngerasa terancam, dilihat plat number kalian bisa dilaporin
kalau kalau dia punya bukti-bukti yang kuat, kalian bisa kena kalah di pengadilan. Jadi jaga jarak, anggap sepeda itu sebagai salah satu kendaraan mobil juga, sama kayak mobil. Dan kelima, hati-hati naik sepeda motor juga di sini, karena banyak sepeda, selain sepeda gayung, sepeda motor juga banyak berkeliaran, cuma nggak sebanyak di Bali. Tapi karena itulah kalian lebih hati-hati di sini, karena kita jaga jaraknya naik sepeda motor dengan sepeda tuh, dengan mobil tuh sama sejauh ini. Kita 1,5 meter juga, 1,5 atau 2 meter kamu ngasih space depan, jangan terlalu dekat. Tuh guys. Oke guys, kita langsung coba lihat rambu-rambu di jalan. Guys, kalau nyetir di Australia kan kita kalau biasa di Bali nyetir pakai gini nih, ice gini kan, caca. Kalau bisa kayak ilmu tai chi, ayah gitu. Di sini kan nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau ada polisi pun mereka kan ngeliat ya. Biasanya di sini nyetir dengan cara kayak gini, tangan kalian harus hold kayak gini. Nggak boleh seperti ini, apalagi begini itu nggak boleh. Jadi tetap tangan dua di setir gitu. Nah, terus di sini kalian juga hati-hati, kalian lihat pojok-pojok gitu tulisan giveaway. Nah, kalau kalian lihat jalan pertigaan atau perempatan, kalau lihat tulisan giveaway itu berarti kita yang nyebrang. Ingat ya, kalian harus berhenti di belakang garis putih tanda jalan. Karena kita nyebrang, kita harus ngasih jalan yang lewat dulu di jalur sebelahnya dulu. Itu harus diutamakan. Kalau mau nyetir tempat kayak gini harus maju pelan-pelan, karena nggak kelihatan apa coy. Mundur. Jadi yang tadi itu orang lurus itu harus kita utamakan, karena kita masuk ke jalurnya mereka lagi kita nyebrang. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya tabrakan atau apa-apa, kalian salah. Jadi kalau kena tadi, kalau kayak gini nih, giveaway yang ini, dia harus nunggu kita, terus kita lewat dulu gitu. Nah, hati ya guys kalau giveaway ya. Terus seperti tadi saya bilang, jangan nyetir pakai tangan satu kalau bisa, terus pakai tangan dua. Ini pada saat bikin SIM NSW driving license, kalian bakal langsung fail test kalau kalian pakai tangan satu sih. Terus pakai tangan dua begini. Yang ketiga, poin lagi yang paling penting, liatin speed limit di kiri kanan. Jangan pernah melewati dari speed limitnya, karena di sini tuh lihat tuh, itu kan 50 depannya terusnya tuh. Kelihatan kan? Nah, 50 berarti kecepatan kalian maksimum 50, nggak boleh lebih. Sedikit pun nggak boleh lebih. 51 mungkin, tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa di bawah itu. Jangan sampai 0, 49 lah kira-kira driving. Kenapa? Karena kadang-kadang di situ ada speed kamera kiri kanan. Nah, apalagi kayak gini nih tulisannya, lihat school zone 40. School zone itu jam-jam orang-orang sekolah, mereka mau pick up anaknya sekolah atau mereka nganterin anaknya sekolah. Karena di sini ada school, di sini ada public school. Biasanya tempat-tempat yang ada sekolahnya itu sekelilingnya itu, seareanya itu dibikin school zone sama pemerintah di sini. Jadi biar in case ada anak-anak nyebrang ngawur gitu kan, kita itu nggak ngebut jadi 40 km doang. Itu benar-benar 40 km, karena kalau misalnya kalian lebih daripada itu terus ada polisi undercover, karena misalnya kalau nggak ada kamera nih, ada tempat yang nggak ada kamera tapi ada polisi pakai mobil biasa undercover, dilihat kalian melebihi kecepatan 40, di stop kalian, itu kena double, itu duitnya gede banget fine. Jadi hati-hati. Ini kita mau nyampe di tempat pembuatan foto ID. Di sini tempat pembuatan foto ID sekaligus pembuatan SIM New South Wales driving license juga. Ini namanya service NSW. Kita nyari parkir dulu. Nih, spot. That's it. Kita lagi mau bikin foto ID. Apa tuh foto ID? Ini kayak ini nih foto ID. Ini photocard namanya. Ini photocard ini merupakan pengganti dari paspor. Kalau misalnya kalian nyetir di Australia pakai SIM A, kayak SIM A yang biasa kalian punya itu, kalian nggak harus punya paspor sebagai dokumen pendamping, dokumen penunjang, biar kalian pas di stop polisi itu kalian punya data diri pribadi.
Tapi kalau daripada pakai paspor, resikonya gede banget. Hilang pasportmu, game over. Karena itu bikinnya susah di sini, terus ribet, isi booking segala macam. Mendingan kalian bikin kayak ginian, foto ID. Jadi kalau masuk ke klub pun nggak usah bawa paspor, masuk ini. Karena kan dilihat, kalau di klub kan dilihat tanggal umurnya doang. Di sini juga ini merupakan pengganti dokumen. Selain pakai driving juga bisa pakai buat yang lain-lain. Ibaratnya ini KTP ya, KTP versi New South Wales. Buat Banjar Sydney nih. Nah, bikinnya itu harganya $56 untuk yang 3 tahun, sekitar $100 untuk yang 10 tahun. Jadi tergantung kalian maunya berapa lama. Kalau saya bikin 10 tahun karena malas bikin lagi. Kalau hilang tinggal bikin aja lagi. Tapi kalau misalnya ini expired sama kesini gitu, jadi dia langsung bikin panjang-panjang. Tapi tergantung kalian. Tapi kalau kalian bikin ini foto ID sekaligus bikin driver license New South Wales, cuma $16 bayar. Semua dapat diskon, driver license dapat diskon, foto ID dapat diskon. Jadi mendingan kalau mau sekalian bikin, tapi kalau enggak bikin yang ini ya. Terus pertanyaan lagi, apakah punya SIM A itu bisa nyetir di sini? Bisa. Tapi kalau visa kalian turis, bebas, nggak perlu bikin itu sampai 3 bulan tuh bisa nyetir di Australia. Tapi kalau visa kalian holder dari WHV atau holder dari student yang lain-lain, itu kalian cuma bisa nyetir pakai SIM A selama 3 bulan. Di atas itu kalian harus bikin New South Wales driving license. Karena sebenarnya ya logikanya ya, itu sebenarnya nggak government tuh nggak bakal tahu kalian tuh nyetir berapa lama. Cuma kan kalau ini saya di channel, karena ini kan channel public ya, saya ngajarin kalian tuh yang sesuai dengan rules ya. Kalau misalnya kalian mau coba-coba terserah kalian, tuh bukan saya ngajarin loh. Jadi ya 3 bulan nyetir di sini, kalian harus bikin convert SIM A kalian ke New South Wales driving license. Itu kalau kalian megang selama 4 tahun SIM-nya, itu langsung dapat full license. Itu pun kalau kalian lulus tes. Begitu kalian lulus tes New South Wales driving license di sini, kalian bakal langsung ditransfer ke full license-nya driver NSW driving license ini. Yo guys, kita turun liatin si Wahyu mau bikin foto ID dan dia juga kayak bikin foto ID. Oke, let's go. Lagi ngantri mau bikin foto ID. Kalian mau nyari, kalau mau bikin foto ID lihat servis New South Wales ya. Itu kalian bisa lihat tempatnya ada banyak. Dicari di Google yang mana terdekat dari kalian. Biar nggak kejauhan ini dari ini buat ID. Dekat rumah di Maskot. Nah, selain mau paspor, ternyata minta juga bank statement. Itu kayaknya biar dia tahu alamatnya ya. Nah, karena mereka berdua nggak punya bank statement. Ternyata proof of balance pun bisa dari aplikasi. Terus kalau kalian print, nanti dari sini bisa print gratis kok, nggak bayar. Kalian baru nyampe di tempat servis New South Wales, minta nomor sama dia, ibu-ibu itu. Terus kalau lurus ini buat ini buat ngetes. Ke depan tuh buat driving license, itu buat bikin KTP, rejo dan lain-lain. Yang pojok tuh buat ngetes. Tes gini ya, tes knowledge ya. Dikasih komputer buat ngeprint dan buat dipakai-pakai. Asal jangan nonton bokep sini ya. Kalian bikin formulir dan paspor dan lengkap. Dapat nih aplikasi isiin. Ini apa tadi? Di Exxon Pak. X. Isiin 5 tahun terus 10 tahun. Hah? Nggak, ini form. Udah aku minta 2. Ini lihat nih pilihan nih. Pilih 5 tahun terus 10 tahun. Terus ini mau bikin replacement. Kenapa? Terus masukin nama, alamat, postcode, mailing address kalau misalnya berbeda postcode-nya. Ini kalau misalnya kalian punya SIM, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Pencet no, dia bakal langsung pilih alamat, gender. Cuma ada 2 ya di sini, cuma ada 2 di sini, nggak ada anak T di sini.
transgender nggak ada. What is good? Mobile, email, sama ini gampang, cuma perlu tanda tangan, witness itu mereka pegawainya langsung witness, declaration ini bakal diisi sama pegawai, bisa tinggal bayar lah, gampang. Terus tadi kan kita mau coba SIM New South Wales ya. Kalau kalian misalnya pada saat tes gagal, kalian bakal dapat ini, harus ditempel di mobil, di pantatnya. Ini yang buat L, ini P merah, dan ini P biru, P hijau, green tea, red tea, and learner. Kalau 3 ini nggak isi, berarti kalian punya full license. Iya guys. Keluarnya lu Oh gitu ya. dalam karen. Iya. Ada tanda baru beli. Apa ini artinya beli? Stop. Harus diam, namanya juga stop, harus stop. Di mana stop? By the way, kalau stop harus lebih dari 5 second. 2, 3, 4, 5 perlu jalan, jangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Karena kemarin aku kena tilang gara-gara nggak stop di tempat stopping sign. Kan bukannya harus kayak benar-benar berhenti ya mobilnya. Kenapa? Karena gini. Kenapa aku nggak stop? Itu kan kalau di Indo bisa pertigaan. Kalau lagi sepi kita lihat kiri kanan langsung nyebrang kan. Jadi aku pelan-pelan hampir stop. Itu kayak mungkin 1 second ya, langsung maju karena aku lihat kosong. Tapi itu salah. Jadi jangan sampai nggak berhenti, benar-benar berhenti di stopping sign. Karena pada saat itu aku begitu langsung maju belok kiri, ada undercover. Langsung kena $250 melayang. Jadi biasanya kalau begitu di stopping sign kamu stop, toleh kiri kanan itu dari sekitar 5 second atau 6 second baru kamu jalan. Jangan langsung jalan. Kayak ini nih. Ini depan nih. Kalau kamu mau bikin license, kalau misalnya kalian benar-benar pure dari Indo ya, punya sampai sini, kalau kalian bikin license, ingin bikin New South Wales driving license, kalian bisa pelajarin rulesnya secara online atau kalian cari ya kelas-kelas kayak gitu, kelas-kelas kayak depan ada mobil lagi learning, ntar ya diajarin lah sama orang sama seperti apa yang saya ajarin sekarang gitu. Jadi sekarang saya bikin video tutorial ini walaupun nggak secara detail, at least membantu kalian biar kalian nyampe di sini itu nggak langsung kaget gitu guys. Nah lihat di depan itu tulisannya 60 ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan melebihi 60 km per jam di speedometer kalian. Kalau kalian ketemu lampu merah, kalian harus berhenti, maksimum itu kasih jarak seperti ini. Jadi ban mobil depan tuh harus diliatin. Jangan sampai kalian terlalu maju. Kok di Indonesia kan kita mepet habis-habisan biar nggak ada motor nyalip ya. Di sini nggak boleh kayak gitu. Kalian harus berhenti, maksimum ngasih jarak sekitar 3 meter atau 4 meter gitu kalau nggak salah. Pokoknya intinya biar nggak tahu, kalau misalnya kalian nggak tahu cara ngitung 3 meter 4 meter, liatin ban depan tuh gimana cara ban depan tuh kelihatan, ban mobil belakangnya mobil depan tuh kelihatan gitu. Itu jarak paling aman gitu. Kalau nyetir sekitar ini lah guys. Jangan lupa selalu jaga jarak dan jangan nyetir tangan 2. Nah, di Sydney itu ada pertigaan seperti ini nih, yang jalurnya belok kanan toh. Jadi kalau kalian datang dari sebelah kiri mau ke kanan, kalau kalian nyebrang asalkan jalurnya garis putus-putus sebenarnya bisa, asal kalau dikasih nyebrang sama yang bagian kanan. Kalau bisa, kalian harus tahu dating map. Kalian harus tahu map itu mengarah kemana. Kalau kalian disuruh belok kanan, berarti kalian harus sudah pindah jalur gimana? Kalau bisa 400 meter 500 meter sebelum kalian belok kanan. Misalnya ke King Street nih, di depannya King Street, jadi kalian harus 300-400 meter sudah pindah jalur. Jangan pada saat deket-deket sana baru kalian pindah, karena kalau misalnya dadaan, kalau kalian nggak dikasih nyebrang sama yang punya jalur, kalian bakal dibel di belakang, bakal diomelin. Kalau kalian mau nyebrang seperti ini, kita harus utamakan jalur yang depan karena kita maju nyebrang. Jadi biarin ya depan jalan dulu baru kita masuk. Kalau di Bali yang mana duluan gitu kan, di sini nggak bisa. Karena kita nyebrang, kita harus utamakan yang punya jalur. Sama seperti orang ini nyebrang, dia nggak bisa nyebrang dulu kalau kita masuk duluan karena kita punya jalur, dia nungguin kita gitu.
Sekarang kita nyari parkir. Ini lihat tulisan tuh, free to hour parking. Jadi nggak usah pakai tiket, kalian bisa parkir di sini. Sekarang pertanyaannya ada spot apa enggak itu? Kita datang di jam lunch. Ini kosong? Oh ada mobil. Ini kosong? Iya ada mobil. Belakang itu udah kosong. Nggak ada kosong. Ada kosong. Ya penuh saudara-saudara. Kita keluar. Nah, ini kan kosong nih. Tapi kita nggak boleh parkir di sini. Kenapa? Karena tulisannya ada disable tuh buat orang-orang yang kursi roda atau orang yang Berkebutuhan khusus. ya Lebih tepat. special need. Di Iya. keluar tuh. Kiri dulu. Oh ya. Kalau kalian nekat parkir di situ dan kalian nggak, soalnya kalau yang special need kayak disable tuh kalian harus bikin permit, nanti ditempel di sini di pojok nih. Kalau kalian nggak punya permit parkir di situ dan kebetulan di sana ada ranger ngecekin mobil kalian punya permit, punya izin atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak punya izin parkir di situ itu kena tilang. Lupa, ntar saya lihat tulis di bawah tulisan ini. Sekarang kita mencari parkiran nih lagi satu, cari gratisan ya. Parkir di Sydney itu mahal bro. Lagi 4 menit school zone ya. Nah itu lihat school zone. Nanti kalau udah jamnya school zone udah mulai itu kan 2.30 sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 9.30 pagi. Itu dia mulai ntar ada lampu kebit-kebit. Jadi kalian nggak boleh melebihi 40 km per jam. Ya, kita lurus nih. Kita bakal ini kena dari jalur school zone ya ini. Karena kita lurus, kita punya jalur, jadi kita masuk aja. Kalau di sana ada yang mau nyebrang ke kanan, dari sana ke sini misalnya ke kiri apa? Kiri namanya. Di sana dia mau nyebrang ke kiri, dia mesti nungguin kita lewat dulu. Pada kosong kita baru bisa nyebrang. Ini kayak orang nih, dia harus nungguin kita lewat dulu sih. Nah guys, yang lagi berbeda dengan yang di Bali, yang di Indonesia kalau nyetir di sini tuh ada roundabout kayak gini. Roundabout nih kayak gini, jalan muter kayak gini, yang kita perhatiin tuh di sebelah kanan. Kalau di kanan kosong, maju. Kalau kita lurus, kita adalah punya jalur. Kayak itu bapak-bapak sebelah kanan kiri itu bakal nungguin kita, karena kita yang punya jalur. Tapi yang kalau datang yang kanan, kita yang berhenti karena dia yang punya jalur. Nah kalau misalnya kita mau muter ke kanan kayak gitu, kita harus pasang rating sebelumnya. Kalau mau lurus nggak usah. Dan jangan kalau misalnya kalau lagi kosong tuh kalian mau berhenti juga nggak apa-apa. Tapi kalau paling bagus tuh kalian berhenti bentar lihat kiri kanan, karena kalian mau nyebrang. Tapi kalau misalnya kosong, yang make sure kosong dulu, kalian bisa ngegas langsung. Dan ingat, jangan kalau nemu roundabout kayak gitu, kalau kalian sampai terjadi collision atau tabrakan, dilihat dah yang mana yang menang jalurnya. Misal kayak kita tadi tuh, kita ngelurus, bapak-bapak sebelah kiri terus diam. Tapi kalau misalnya dia nerobos tuh kita kena, dia bakal disalahkan. Tuh, walaupun kalian nggak punya asuransi atau punya asuransi pun nggak masalah, itu bakal ngaruh ke depan. Tuh, kita driving di daerah Botani namanya. Botani ini terkenal kalau di Bali ini Tanjung Benua nih, tuh sebelah kanan. Outlet take off. Bukan, itu tempat kargo-kargo. Itu pesawat itu. Itu kan dari airport. Airportnya ke sebelah sana, airport internasional airport. Kalau domestik kan di sini. Kalau di situ tuh bagian benua Tanjung bagian barang-barang. Kalau di Bali benar Tanjung Benua nih. Iya. Banyak ada kapal-kapal gede. Nah, ini kita bakal menuju highway. Nih lihat di sini nih. M5 itu jalurnya, highwaynya daerah airport. M itu apa artinya? Motorway. Ya biar amannya. Aku nggak tahu perbedaan motorway dengan highway itu apa ya. Nggak ngerti, kayak sama aja. Ada besok A juga beli kadang-kadang. Kenapa? Ada tulisannya A3 gitu. Kalau A-nya itu apa? Nah, itu kurang tahu. What the A letter stand Ntar aku for? cari di gini, ntar tulisin tulisannya. Ini bagian runway-nya airport domestik di sini. Pesan delivery di bawah sini di pihak runway. Nah, buat orang pertama kali nyetir di Sydney, kaget kan kayak gini nih, kayak tunnel nih. Nggak semua tunnel nih
kena tol ya. Jadi biar jangan takut. Kayak dulu pertama kali gue driving di sini tuh, kena tunnel sih, ntar bayar tol. Nggak semua tunnel tuh di sini kena tol. Kena tol tuh di depannya biasanya ada tulisannya tol ahead. Atau kalau di map kalian bisa disetting kok biar dia tuh menghindari tol. Ntar kok jadi cara nyeting. Karena tol di sini lumayan besar, dan misalnya kalau kalian belum punya tol, kalian bisa apply di e-tol. Ini ada dapat tag ini. Kalian bisa ada tagnya? Ada. Nah, ntar dapat kayak gini kayak mesin nih. Kalau di Indo kan kita bayar tol di pintu tol ya, bikin macet kan. Di sini kita tinggal lewat aja. Tol reader pada saat di pintu masuk tol tuh dia bakal membaca mobil ini punya mesin ini apa enggak. Kalau ada mesinnya langsung bunyi bip, ntar tagihan langsung dipotong. Karena ini kayak pulsa, terisin pulsa tagnya gitu, $40 kayak seminggu atau $35 seminggu. Ntar dia bakal dipotong langsung $7, berapa dolar tergantung ada tol. Nah ini domestic highway. Nah depan masih tunnel lagi. Ini tunnel gratis ya. Kalau tunnel mau ke North Sydney bayar Ya, karena di bawah laut. ya, tunnelnya digorong-gorong 4 kilo di bawah laut. Tadi kan kecepatan 80 km, sedangkan kita tadi mentok sekarang di 67 karena lagi macet. Nah buat kalian yang nyetir di sini terus kalian takut, aku nyetir limit sesuai limit apa enggak, jadi jangan nggak usah tegang itu ngeliatnya. Kita lihat aja dulu berapa, 50 ini ke depan ini berapa, speed 60 km, berarti kecepatannya 60 kan. Dan kalau misalkan kalian misalnya lebih dikit, kalian perhatiin biasanya lampu merah nih kalau ada speed kamera atau enggak. Nanti kalau ada speed kamera ntar ada di sini kayak sign-nya warning gitu. Di depan bakal ada speed kamera, jadi kalian udah harus hati-hati. Tuh depan udah speed kamera, datang nggak ya? Terus kalau misalnya lampu merah kayak gini, jangan pernah berhenti di tengah-tengah depan, di antara garis. Jangan lewatin garis dan jangan melewati garis intersection, teman. Jangan pernah kalian ngantri di garis intersection, itu bakal kena tilang. Jadi kalian harus berada di belakang garis putih-putih ini. Kejepret, langsung kejepret, foto mobil kalian bakal kena foto sama red light kamera. Tinggal nunggu seminggu surat tilang masuk ke rumah kalian gitu. Di sini sangat efisien. Itu kalau nggak ada polisi. Kalau polisi langsung stopin kalian. Kalau polisi ya di stopin kalian, minta SIM, minta yang macam-macam. Jadi kalau bisa jangan sampai di stop polisi di jalan. Kalau kena lampu kayak gini, itu masih nggak ketahuan sampai nyetir. Jadi kalau misalnya kalian takut misalnya kalian kena tilang, kalian nggak punya poin, tinggal pakai nama orang lain, itu rahasia. Itu sebenarnya tidak boleh diajarkan. Cuma di sini saya share sedikit. Nakal ya, nggak boleh itu ya. Nah kita bakal ngelewatin school zone. Ini school, kita bakal ngelewatin school zone. Tadi kita di guys member kita ngomongin masalah school zone. Kalau ada lampu pit-pitnya nih, dia warning kita nih school zone jam segini nih. Kita nggak boleh kecepatan lebih dari 40. Lihat semua orang kecepatannya 40 km sih. Kan ada yang less than that. Kita harus taat. Yang nggak taat berarti ketahuan tuh desanya. Di sini kan school zone udah kelar, ngebut lagi tuh gitu. Jadi kalau nyetir di Sydney itu perhatiin kiri kanan, perhatiin rambu-rambu kiri kanan. Ada school speednya berapa, ada school zone atau enggak. Itu aja yang penting. Sama lihat ada kamera atau enggak. Itu kalau ada kamera kalian kalau bisa nih. Apalagi kalau kalian biasa nyetir di Bali ya. Kalau lihat lampu kuning, gas gitu kan. Lampu kuning itu sama dengan artinya gas, terobos kalau bisa. Gas secepat-cepatnya biar lewat. Di sini jangan lihat lampu kuning siap-siap buat berhenti, harus berhenti kalau bisa. Karena kalau di sana ada speed, kayak tadi saya bilang, kalau di lampu merah itu ada red light kamera, lampu kuning kalian robos, lewat dikit sensornya itu udah merah dikit, lewat dikit ya garis grade, udah kena foto kalian. Jadi saat paling safe itu lampu kuning itu udah siap-siap berhenti. Jangan pernah terobos.
tahu di mana ada speed kamera atau enggak. Tuh. Ada pertanyaan suka? Aman? Ntar pulang Mbak ya. Kameranya itu sebenarnya di Waze itu kan bisa kayak kita kelihatan kan. Di Waze kelihatan. Harusnya ya, kata orang aku pernah pakai Waze ini pernah. Waze kelihatan kok, aku pakai. Nah itu dah kata temanku sih, kalau misalnya nggak ada speed kamera sebenarnya kalau nggak ada polisi pun ya kalau lewat dikit nggak apa. Satu gini, itu pemikiran yang salah. Satu, kalau kalian terlalu bertergantung pada Waze, jadi kalian tuh coba-cobaan robos, coba-cobaan ngelanggar, terus tiba-tiba Waze itu misalnya nggak ke-update, terus ternyata ada kamera, kalian nggak tahu, kalian robos pet karena kebiasaan kayak gitu kan. Ya benar-benar. Ubah kebiasaan kalian yang biasanya kalian melanggar aturan di Indo, di sini ubah driving lebih tertib Ya, sedikit. ikutin aturan di sini. Pokoknya seperti yang aku bilang, kalau misalnya 60, 50, terus lampu Ya. merah, lampu kuning siap-siap berhenti, Boleh. merah berhenti. Itu kamu bawa kemanapun aman hidup. Jadi kalau nungguin Waze, tak paling ngeliatin Waze ya. Kalau dia update, kalau misalnya lagi error sebenarnya, kita kan nggak tahu IT kan ya. Who knows, Oke. one day something happen dulu. Misalnya Waze-nya lagi error, kayak nggak bisa buka Waze, terus tiba-tiba kayak Google Map, kayak udah biasaan terus nerobos, kayak nggak tahu di mana ada speed kamera atau enggak. Itu bakal kena ini. Mendingan anggap di mana-mana ada speed kamera gitu, jadi kalian Oh ya. itu the best situation tuh, anggap di mana-mana itu ada speed kamera, di mana-mana ada red light kamera Ikutin gitu. aturannya. Ya paling aman tuh gitu. Kalau kalian udah terbiasa, udah lama di sini nyetir, udah tahu selak belum yang udah hafal lah beli, oh di sini ada speed kamera, di sini enggak gitu. Terserah tuh, udah mulai bisa cutting edge. Kalau enggak jangan, baru nyampe dia ngikuti semuanya. Waze itu cuma buat shortcut gitu. Apa lagi pertanyaan bro? Thank you for the saran. saran. Rasanya serobotan. Kita kemana nih? Di Dewa? Kita pulang sekarang. Pulang. Pulangkan saja. Sebelum kita pulang, beli bensin dulu. Mau saya nunjukin nih cara beli bensin. Oke, siap. Bro, suka ada pertanyaan kah? Ya, mungkin sambil jalan. Makin sambil jalan kayaknya kita nanti lah. Tapi tadi pada saat ulasan awal aku jelasin kayak gimana itu ngerti nggak? Untuk Sebenarnya guys, tahu. Sebenarnya video ini kali ini aku sekalian ngasih tahu karena beliau baru nyampe dan belum pernah nyetir di Sydney sebelumnya. Aku sekalian ngajarin apa aja perbedaan nyetir dari Bali dengan dari Sydney, dan beliau udah pernah nyetir di Northern Territory dulu. Iya, benar. Sebenarnya nggak jauh beda nyetir di Bali dengan di Sydney atau Northern Territory, cuma berbedanya di sini lebih ke rules, peraturan. Itu aja. Jangan Mungkin pernah kalau nerobos. tak bandingin ya di Northern Territory itu dia lebih sepi. Jadi kayak nggak kayak di sini tuh banyak banget kayak Ini termasuk mobil. sepi daerahnya. Tapi di Tadi sana iya. lebih sepi. Di sana itu cuma mobil cuma bisa ada 1-2 doang. Di sini Jalan gede-gede. enggak sih. Nggak Segini gede? juga. Segini juga. Iya, cuma 1-2 doang makanya. Ya. Dan informasi beliau fail Ya, waktu bikin jadi kebetulan sim Northern Territory. ya benar-benar. Jadi kebetulan sempat nyoba cari SIM Northern Territory, tapi kebetulan fail karena ya tadi dijelasin sama Beli Dewa itu kita harus tangannya itu gimana Beli Dewa? Seperti ini. Iya. Wah. Jadi dulu tuh aku tangannya cuma satu kayak iya gini. Ini Iya. sebenarnya aku kayak gitu nyetir. Cuma kalau lagi tes kan beda. Iya benar. Tapi kalau nyetir kenapa nyaman-nyamannya kita? Tahu kenapa kayak gini nggak boleh? Takutnya dia slip atau danger. Ah. Terus tau nggak kenapa kayak gini nggak boleh? Karena pada saat kita muter, something happen misalnya atau gimana, kepelingkat tanganmu. Itu sebenarnya itu katanya tak boleh. Iya, jadi gitu sih. Mungkin karena dulu di Bali nyaman pakai satu tangan, jadi kayak ke bawah kebiasaan. Jadi kalau untuk kalian yang mau tes, saran di Dewa itu 2 tangannya. Seperti yang tadi. Di Bali nyetir tangan satu makin pro berarti. Iya, benar. Satu tangannya itu megang penumpang sebelah ya. Masuk. Bacanya bahasa. Atau enggak gini lagi satu tangan kan persneling. Nah, betul. Karena di Bali atau di Indo umumnya mobil manual itu lebih murah
dulu terus metik, besoknya jual second itu Jatuh banget. kebalik kalau di sini. Di sini mobil second manual tuh jatuh. Misalnya anggaplah kita beli mobil Honda Jazz tahun 2008 misalnya. Kita dapat $4.000 nih, berarti 40 juta. Di Bali dapat tuh 40 juta Honda Jazz nggak dapat. Enggak dapat. Di Bali 150 ke atas lah. Di sini dapat $4.000 Honda Jazz. Anggap tahun 2008. Anggap ya ini tahunnya sama, kilometer sama, tapi satu beda otomatis sama manual. Yang otomatis 4.000, yang manual bisa sampai 2.200 gitu. Segitu jauh perbedaan harganya. Jauh banget ya, makanya mungkin jadi peluang banget ya. Nah, apalagi kalau pakai nyetir, kan apalagi kerja di Jimmy Brink kan atau di Rain Bali gitu kan. Kalian kerja 13 jam sehari di jalan. Tapi kalau pakai mobil manual patah kaki mobil. Besoknya perot. Kopong itu dia kopong. Itu gara-gara Holin fans kalau kopong. Atau Ini pengalaman Wahyu gimana? wibu gitu. 12 jam nyopir. Wih, Bro, berapa paling banyak kemarin dapat bro? bro aku hampir 2.000 guys, sumpah hampir 2.000. Jimmy Dan Brink bro aja. baru nyampe di sini berapa lama kerja? Bro? Kerja baru 2 minggu. 2 minggu udah dapat 2.000. Jadi tunggu apa Enggak lagi? dong, 2 minggu tuh Enggak, 4.000. itu kan seminggu. Seminggu. Enggak, maksudnya baru kerja 2 minggu udah bisa nembus 2.000. 2.000. Oke guys, kita hari ini mau beli bensin. Sekarang kita mau tunjukin gimana cara beli bensin di sini. Nah, kita beli bensinnya murah-murah aja. Ini namanya Metro. Kita lihat harga bensinnya berapa di depan. Ini kita lagi di daerah Tempe, bukan tempe ya, Tempe. Kalau di Bali ada tempe, di sini ada tempe. Kalau ditambahin bahaya, tolong jangan sensor tit. Udah pindah jalur, kita akan naik belok kiri. So masalah lihat harga bensin. Gila mahal di 177,9 rupiah, oke. Bangki bisa naik lagi sih. Ya, lagi bensin. Ini kiri kanan naik kayak kiri deh. Kiri. Nah, di pompa bensin di sini bedanya sama di Bali. Kalau di Bali kita ada selamat datang pompa dari nol nih gitu. Di sini nggak ada karena di sini yang ngisi kita sendiri. Terus gimana kalau misalnya orangnya kabur? Itu pertanyaan yang sangat lucu karena mobil kita tuh plat number itu udah diregister langsung ke paspor. Jadi ke foto ID itu kita langsung nyambung ke data diri kita. Jadi kalau kita kabur ketahuan lah siapa yang punya mobil itu. Kecuali kalau kalian nyuri mobil orang lain beli bensin di sini, enggak ada ketahuan. Kalian nggak dapat gini ya, apa namanya, bilnya itu. Jadi mobil yang dapat. Tapi masalahnya kalau dicek 50 dulu sama aja sih kena. Jadi di sini beli bensin di sini pompa-pompa ini ada pilihannya diesel premium 98, unleaded 94 sama unleaded 91 yang kuning. Apa bedanya? Ini sama kayak di Bali beli bensin biasa dengan bensin apa namanya? Pertamax ya buat Ferrari gitu-gitu kan. Terserah mobil itu tapi nggak semua mobil bagus buat dicampur unleaded 94 atau unleaded 91. Nah, kalau pergi ke tempat pompa bensin lain seperti Shell itu ada lagi pilihannya banyakan gitu. Jadi ada campur bensin itu campur Shell, campur apa gitu. Sebenarnya yang buat berbeda harga itu campur-campurannya aja. Dan juga daerah, lokasi itu penting karena beberapa lokasi itu tempat bensinnya bisa, misalnya walaupun Shell A dengan Shell B itu bisa berbeda harga toko begini harga bensin, padahal cuma beda 500 meter. Itu tergantung dari tokonya, karena yang punya ini bukan pemerintah, yang punya ini pribadi. Ini kena-kenanya dia berapa kali mau jual harga. Oke guys, kita beli bensin. Nah, di depan sih biar nggak kayak itu tadi itu kurang considerate. Oke, kita beli bensin. Jarumnya dari nol ya Pak ya. Kita beliin yang 991. Tuh lihat tuh. Harga bensin saat ini lagi mahal, paling bawah kan 179,9 per liter. Jadi bukan $79 ya, tapi $1.79. Jadi kita pakai setengah tangki, atau berapa kilo?
Jimmy Bring segini udah habisnya $20 satu hari di pagi sampai malam. Dah habis itu kita pergi ke dagang. Hi bro. Smile. Good my bro. See you for long time. Yeah, I know right. What number sih? Oh, 4. Itu setiap pompa ada nomornya beda-beda. Jadi bilang di bawah nomor berapa. You're not driving van? Driving fan too, but they have another business. Oh. Jimmy Bring alcohol delivery. Oh. Everything good? That's good. That's it. Thank you. See you bro. Number 3 point. Oke guys, lanjutin video kita yang kepotong kemarin gara-gara baterai kita habis. Kita tadi rencana kemarin mau menjelaskan tentang gimana cara beli tiket parkir atau lihat tempat parkir yang ada loading zone-nya. Gimana caranya nih? Sekarang kita sengaja jalan-jalan sama Wahyu di dingin-dingin, lagi musim dingin, ke city biar jelas ngasih tahu kayak gimana kita cara beli tiket parkirnya. Nah guys, kita udah di city. Di atas sana ada mesin. Kalian lihat sendiri loading zone. Kalau kalian lihat mau cari tempat parkir ya lihat loading zone. Tiket itu berarti buat mobil van aja. Mobil van, wagon atau kayak gimana nih van? Vannya begini. Atau mobil wagon kayak depan tuh 4WD atau truk tuh. Jadi loading zone ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berarti daerah jalan sekitaran sini nih. Daerah jalan sekitaran sini nih. Dari 6 pagi sampai jam 6 sore itu hanya untuk van buat orang kerja. Nah, di atas itu kalau Senin sampai Monday to Friday. Nah, kalau hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, bawahnya lihat 4P tiket itu ada dari jam 6 PM sampai 12 AM. Terus pakai tiket. Nah, guys, udah lihat di lambang jalanan tadi ya. Sekarang kita menuju tempat-tempat beli tiketnya. Gimana caranya? Ikutin. Mesinnya buat beli tiket. Ini. Kita harus beli tiket. Ada mesinnya beda-bedanya. Kadang-kadang mesinnya itu nyuruh kalian masukin nomor plat nomor mobil kalian. Di sini kalau ada tulisan iPad di sini masukin plat nomornya berapa. Atau kalau nggak ada, berarti kalian cuma masukin koin dari $1.50 itu bisa dimasukin koin. Berapa harga tiket, harga tempat parkirnya dari koin itu ketahuan. Karena kita nggak punya koin, cuma berbekal pakai kartu. Nah, gimana caranya? Pencet ini, tulisan credit card. Ini buat loading zone ya. Kalau misalkan bawa van ke sini ya, jam-jamnya loading zone. Ini ntar bisa dipencet loading zone, ntar bakal keluar tiket. Tiketnya bakal kita taruh di atas dashboard. Karena kita udah lewatin jam loading zone, kita pakai tiket yang bayar. Sekarang tiketnya ada tiket credit card. Pencet credit card. Yap, hidup. Jangan lupa guys, kalian butuh pencet credit card tadi, dia bakal otomatis ke bawah ke harga maksimumnya nih, 17.60. Ini harganya sampai jam 10.30. Ini jam berapa nih? Dari jam 6 berarti maksimum sekian. Kita mau turunin. Jadi ke berapa mau kalian mau parkir, sejam kah atau setengah jam kah? Oke, kita beli tiket $3.10 untuk 1 jam ya? Yes, Jam berapa? setengah jam nih, 1 jam lah, 1 jam 45 menit. 45 menit harganya $3, mahal loh. Karena di city ya. Yoi, karena ini kita lagi tengah city. Pencet confirm, dia bakal minta kartu, kalian bisa masukin atau tap. Lebih baik di tap aja, karena kalau in-case ada penipuan, kartu kalian bisa di reading, terus ininya nomornya bisa di scam. Jadi paling aman. Apapun sekarang di sini lebih touchless, dipakai tap aja. Nah, tiketnya bakal keluar kayak ini.
Nih, liatin. Jalannya Sussex Street, hari Kamis, pagi 20 PM, itu expirednya. Harga $3.10. Next month first bla bla bla. Ini harus kita taruh. Make sure tiket kalian kebaca buat para ranger yang berkeliaran malam-malam nih di sini nih. Bisa ngelihat. Kalau enggak kalian bakal kena fine dikira nggak beli tiket. Itu fine-nya bisa sampai $200 loh. Jadi make sure kalian taruh di tiket nih. Pakai loading zone juga sama. Kalau loading zone kalian punya tiket loading zone kayak gitu juga. Itu isinya loading zone. Taruh di atas dashboard van kalian, lebih aman. Itu guys, gimana? Kalau kalian kurang ngerti kalian bisa komen di bawah. Kita ketemu lagi di video lagi. Oke guys, itu dia videonya dari cara nyetir, terus berapa rambu-rambu, school zone, beli bensin, sama beli tiket parkir. Itu udah saya kasih tahu di videonya. Thanks for stay tune, udah ngeliatin videonya sampai saat ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, tolong please like videonya atau juga share di Facebook kalian. Dan tolong jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel Rain. Terima kasih yang sudah subscribe dan masih stay sama kita sampai sekarang ini. Masih banyak video-video yang keren-keren yang saya bakal bikin. Semoga bermanfaat dan ditunggu ya videonya. See you in the next video.